Ya kami itu salah satu pengikut beliau, Mbah. Pengikut beliau. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, Mbah. Ya. Berikut dari sang raja di raja menguasai alam gaib, Mbah. Gitu. Terus ini, Mbah, mau ngobrol nih sedikit. Mbah tahu nggak ini apa nih, Mbah? Coba dicek, Mbah. Hah? Silo sekali. Silo. Apa yang dilihat, Mbah? Cahaya putih. Oh, cahaya putih. Ini bagi jam-jam ya. Ya. Nah, kalau ini sama nggak, Mbah? Pas B. Iya. Dari Lombok. Sama, Mbah? Iya, terang sekali. Terang sekali ya. Kalau gelangnya gimana, Mbah? Hah? Saya tidak kuat melihatnya. Nggak kuat ya? Oh, kayak gini, Mbah. Terus minyak ini, Mbah. Yang minyak ini gimana, Mbah? Sama? Saya tidak kuat. Kuat, Mbah. Hanya pengen tahu aja, Mbah. Kalau yang ini gimana, Mbah? Padahal itu garam nih. Hah? Jangan. Sama? Ya, oh, gitu, Mbah. Ya kita pengen kenalan aja, Bang, ngobrol-ngobrol, ya, nyantai. Lot yang berada tepat di atas karang di tengah laut yang membuat para wisatawan lokal dan mancanegara terpukau. Namun juga terkenal dengan ular sucinya. Maka tak heran jika para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati pemandangan namun juga melihat langsung keberadaan ular suci tersebut. Bagi masyarakat Pulau Dewata sudah tidak asing lagi. Ular dengan warna belang hitam putih atau polen tersebut dipercayai sebagai ular suci yang menjaga pura luhur Tanah Lot dan biasanya disebut Due. Keberadaan ular suci itu sendiri dapat disaksikan oleh para wisatawan dengan hanya mengaturkan dana punya sukarela di sebuah goa yang tentunya dijaga oleh seorang pawang ular. Di dalam goa bertuliskan ular suci atau holy snake. Di dalam goa bertuliskan ular suci tersebut, siapapun dapat menyaksikan bahkan menyentuh ular sejenis ular laut berekor pipi dengan nama ilmiah Bungarus candidus tersebut. Bungarus candidus sendiri merupakan ular sejenis ular berbisa dari suku Elapidae dan merupakan salah satu ular paling berbisa di dunia. Menurut cerita dari zaman dulu, bisa atau racun dari ular suci itu sangat mematikan, ungkap Jero Mangkuwati, pemangku di Pura Luhur Tanah Lot. Meskipun memiliki bisa mematikan, hingga saat ini Mangkuwati mengatakan jika tidak pernah ada orang yang digigit entah itu dari pawang ataupun wisatawan. Karena memang ular suci tersebut tidak akan menggigit selama dirinya merasa aman dan nyaman. Yang saya tahu dan saya dengar selama ini, hingga detik ini tidak pernah ada orang yang digigit oleh ular suci itu, meski katanya ular itu sangat berbisa. Siapapun yang digigit akan menemui ajalnya dengan sekejap, imbuhnya. Keyakinan bahwa bisa atau racun ular suwi tersebut sangat mematikan dikuatkan dengan sebuah cerita dari para leluhurnya terdahulu. Konon dulu orang suci pernah bertarung dengan seekor musang. Musang tersebut kemudian digigit oleh ular suci dan dalam beberapa saat musang itu pun telah melepuh. Ditambah lagi karena tidak pernah menggigit orang, maka tidak ada seorang pun yang tahu obat penawar jika tergigit oleh ular suci tersebut. Ular suci yang ada di Pura Luhur Tanah Lot itu dijelaskan bahwa ada dua, satu berwarna poleng hitam putih dan satu lagi berwarna abu-abu kehitaman. Kebanyakan yang berwarna poleng, tetapi kadang-kadang muncul berwarna belang abu-abu kebiruan. Katanya itu bisanya lebih mematikan lagi. Lebih lanjut, Jero Mangkuwati menceritakan jika menurut kepercayaan dan cerita agama, ular suci tersebut merupakan jelmaan dari selendang milik Dangyang Nirartet ketika menginjakkan kaki di pantai Tanah Lot. Ketika Dangyang Nirartet tiba di pantai Tanah Lot sekitar abad ke-14, beliau mendirikan prasmanan dan bersemedi. Nah, ketika itu agar tidak ada gangguan, beliau kemudian merobek kain poleng yang beliau gunakan seukuran selendang. Dan selendang itulah berubah menjadi ular suci yang hingga saat ini dipercaya adalah sebagai penjaga Pura Luhur Tanah Lot.
Terlebih lagi Mangkuwati menuturkan jika sebelum tahun 1960-an ular suci di Pura Tanah Lot itu berjumlah ratusan. Bahkan ketika Puja Wali, ular-ular tersebut akan meliuk-liuk di Pura Luhur Tanah Lot dengan bebas, dan mereka sangat jinak. Jadi orang yang bersembahyang juga tidak takut, karena kalau kita tidak mengganggu ular itu, maka ular itu juga tidak akan mengganggu kita. Jadi kita bisa berdampingan, ujar Mangkuwati. Namun setelah para wisatawan semakin pesat, perlahan bahkan kini sudah sangat sulit menemukan ular suci berkeliaran di tempat dahulu kala. Dan tak jarang Mangkuwati melihat ada ular suci yang merenggang nyawa. Terakhir saya lihat ada ular suci yang mati lemas di pagar pura. Berkurangnya populasi ular suci di Pura Tanah Lot diyakini karena eksploitasi terhadap ular suci yang dimanfaatkan untuk bisnis. Dulu ular banyak dan gampang untuk dipertontonkan kepada pengunjung. Sekarang sudah sedikit, jadi ular suci dicari-cari untuk dapat diperlihatkan kepada pengunjung. Kata dia, kesucian ular tersebut telah terkikis oleh kepentingan bisnis, sehingga kini populasi ular berkurang. Hal ini tentu saja menjadi pro dan kontra. Tidak tahu nanti kalau ular suci benar-benar sudah tak ada lagi. Jadi serba salah di sini. Soalnya semua sama-sama cari makan, ugarnya. Demikianlah asal-usul ular suci Pura Luhur Tanah Lot. Semoga bermanfaat. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih pada para penonton, subscriber, pemerhati pada Pokan Cahaya Langit. Selamat berjumpa kembali dengan konten-konten kami di channel Pokan Cahaya Langit. Semoga semua hiburan-hiburan konten-konten kami ini menambah wawasan dan intinya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada request dari salah satu penonton subscriber setia daripada Pokan Cahaya Langit. Kita akan mengungkap fenomena yang sangat terkenal ya di tanah Bali, Pulau Dewata ya. Ini salah satu tempat peribadatannya di Tanah Lot. Itu ada sepasang ular ya, yang anehnya jinak atau bisa berkomunikasi dengan kalau tidak salah itu seperti kuncen ya, yang menjaganya. Nah, dan ular ini kalau dilihat dari bentuknya itu seperti ular laut ya, karena ini Tanah Lot dekat dengan pantai ya. Luar biasa tempat peribadatannya dari masyarakat Bali ya. Nah, kita bukan untuk masalah hal-hal yang di luar itu ya, hanya kita mau mengungkap sisi gaibnya. Dari sisi gaibnya itu, ular itu kok bisa seperti itu gitu ya. Ada keanehan-keanehan yang luar biasa sekali ya. Tidak cerita banyak di orang sono ya. Untuk itu, karena ini request dari sedulur pada Pokan Cahaya Langit ya, coba kita inspirasinya ini kita masukkan ke dalam konten ini untuk malam ini ya. Semoga akan menambah wawasan dan bagian dari iktibar ya, bahwa fenomena-fenomena alam itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Yang Kuasa ya. Seperti biasa kita akan berdialog dengan dari golongan gaib ya, jin dan sebagainya ya. Ya perlu digarisbawahi, itu banyak sekali tipuan-tipuannya yang perlu harus kita saring kembali ya. Tidak harus percaya 100% ya, itu harus dipilah-pilah ya. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan mutlak dari kami. Seperti biasa, sebelum kita mulai mediumisasi untuk mengungkap sisi gaib dari ular pasang yang di Tanah Lot tadi, itu mediator seperti biasa kita bersihkan dulu dari energi negatif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sang yang misalnya mediator ini terproteksi, tidak ada jin, penusuk,
iblis atau siluman apapun yang berusaha masuk dalam tubuhnya, otomatis hancur meledak dengan disangnya Allah. Bentengi sholat dari cahaya dari sang yang cahaya sholat. Dan kodam dalam tubuh bila ada terkuncir apa tidak bisa, bangkit tidak bisa menguasai raga ini dengan sang yang Allah. Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang sang yang cahaya, saya akan menarik bangsa goib, siapapun itu yang wujud seperti ular ini tidak tanah dengan sang yang bisa memberikan keterangan, yang bisa memberi keterangannya, yang berpura-pura memberi keterangan palsu, otomatis tidak bisa masuk dalam mediator, terproteksi. Dia terikat ikatan lepas, bila rujuk lepas. Yang nanti sana siapapun penjaga goib yang mengetahui tentang sepasang ular di tanah laut tertarik masuk ke bangsa dengan sangnya Allah. Allah. Masuk tergocil. Kuasai 100% full. 100% full. Yang masuk benar, yang mengetahui keberadaan sepasang ular tersebut dengan disangin aja, yang pura-pura otomatis hancur meledak dengan disangin aja. Kita suaranya langsung terbuka dengan disangin aja. Bisa bicara bahasa Indonesia, bahasa manusia. Allah. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Apa? Hah? Dari maaf Bang ganggu Bang. Ya. Saya mau berkomunikasi aja Mbak, berbincang-bincang, ngobrol, berkenalan ya. Ini fenomena di Tanah Lot ada sepasang ular. Luar biasa gitu. Tuh. Saya pengen minta keterangannya aja Mbak. Sampean siapa Mbak? Raja siluman ular. Oh, siluman ular. Iya. Jadi itu yang wujudnya ular itu sampean. Iya. Itu anak buah saya. Oh, anak buah. Ya sampean berdiam di mana, Pak? Jauh di gunung. Oh, di gunung. Nah, itu anak buahnya wujud begitu ya, Pak? Iya. Itu sampean dari golongan siluman ular dari manusia apa? Dari jin? Bangsa jin. Oh, jin. Terus anak buah juga dari golongan jin? Iya. Jin juga, Pak? Emang apa maksud tujuannya ditaruh situ, Pak? Ada sarangnya segala itu? Ya? Dulu bekas kerajaan saya di situ. Oh, kerajaan. Di Tanah Lot itu kerajaannya dulu? Iya. Oh, terus tertinggal cuma 2 gitu? Iya. Itu bisa mewujud, itu berapa triliun di situ, Mbak? Banyak. Banyak? Iya. Berapa triliun anak buahnya, Mbak? Triliunan. Triliunan. Wow, hebatnya, Mbak. Udah lama sampai di situ, Mbak? Iya. Itu dulunya Tanah Lot tuh daratan bagaimana kok bisa jadi seperti itu gitu, Pak? Hutan belantara dulunya. Oh, terus bisa jadi tergusur kena air laut bagaimana, Pak? Jadi tinggal segitu pulaunya. Iya. Iya. Oh, berarti sampai udah lama di situ ya? Dari zaman kerajaan apa, Pak, tinggal? Tapi sekarang rame. Zaman purba. Zaman purba? Iya. Oh. Sampai dari zaman purba? Iya. Wah, berarti umurnya udah tua, Mbak? Udah berapa ratus tahun, Mbak? Berapa juta tahun? 500 tahun. 500 tahun? Wah, zaman kerajaan apa tuh, Mbak, dulu? Bisa hidup di situ? Sampai penguasa di sono? Iya. Di gunung apa, Pak? Kalau boleh tahu. Gunung Gede yang di Bali itu.
Iya. Iya. Gunung apa yang di Bali? Itu kalau nggak salah Gunung Gede ya? Kalau nggak salah ya. Gunung Agung. Oh ya Gunung Agung. Oh sampai tinggal di situ Mbak? Iya. Gunung Agung. Oh gitu. Berarti di zaman kerajaan siapa itu Balinya dulu? Bulelang apa siapa itu Pak? Hidup di zaman itu. Berarti itu daratan menyatu ya Mbak? Semuanya ya? Zamannya itu? Iya. Terus sampai tinggal di situ buat kerajaan juga Mbak? Iya. Di Gunung Agung? Iya. Anak buahnya banyak Mbak? Banyak. Itu pusat kerjaan kami. Suka mengganggu manusia nggak Mbak? Sampean? Iya, kadang nampak saya. Oh. Menamakan ular besar. Ular besar? Iya. Oh. Sampai punya tugas nggak di situ? Hah? Saya menjaga Gunung Agung. Oh, menjaga Gunung Agung. Diperintah siapa Mbak? Sudah lama rumah saya di situ. Emang ada yang dijaga? Di Gunung Agung itu ada yang jaga, Mbak? Iya. Iya. Ada peninggalan dari Sang Hyang Nurjanewara, Mbak? Iya, ada. Hah? Ada. Berarti udah kenal sama beliau? Iya. Penguasa sampean? Iya, kami tunduk dengan Sang Hyang Nur. Terus sampean di sini suruh beliau jaga? Iya. Iya. Oh, berarti banyak yang dijaga, Pak? Iya. Apa aja tuh, kalau boleh tahu? Harta. Harta. Harta kerajaan siapa, Pak? Harta kerajaan apa? Kerajaan zaman dulu Bali itu? Ada sebagian, tapi ada yang di bumi. Oh, di bumi, Pak. Jadi dalam gunung. Banyak itu, Pak? Banyak. Terus kapan waktunya untuk dikasihkan ke beliau? Nanti kalau udah saatnya. Udah saatnya, Pak? Oh, berapa lapis penjaganya, Pak? Menjaga itu? Banyak penjaganya di mana-mana. Berapa lapis? 1000. 1000 lapis? Iya. Wah, luar biasa ya, Pak. Saking banyaknya ya. Kita pengen ngobrol aja, Pak. Mau apa kamu panggil saya? Ya, kami pengen mengungkap keberadaan sepasang ular di Tanah Lot itu. Fenomena itu sangat viral di dunia manusia, Mbak. Oh, bisa seperti itu. Gitu. Benar, nggak taunya anak buah sampean ya? Iya. Gitu. Jadi bisa mewujud tuh jumlahnya banyak apa gimana tuh, Mbak? Hah? Iya. Banyak? Triliunan menyatu dan bergabung. Bergabung. Dan berwujud. Makanya bisa mewujud jadi ular asli gitu ya, Mbak? Iya. Iya, tapi nggak mengganggu manusia itu? Tidak. Tidak? Tidak. Jadi dipelihara di situ ya, Mbak? Iya. Iya. Sampai tinggal di situ anak buahnya ya gitu ya. Ya kami itu salah satu pengikut beliau, Mbak. Pengikut beliau. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, Mbak. Ya. Berikut dari sang raja di raja menguasai alam gaib, Mbak. Iya. Gitu. Terus ini, Mbak, mau ngobrol nih sedikit. Mbak tahu nggak ini apa nih, Mbak? Coba dicek, Mbak. Hah? Silo sekali. Silo. Apa yang dilihat, Mbak? Cahaya putih. Oh, cahaya putih. Ini bagi jam-jam ya. Ya. Nah, kalau ini sama nggak, Mbak? Pas B. Iya. Dari Lombok. Sama, Mbak? Iya, terang sekali. Terang sekali ya. Kalau gelangnya gimana, Mbak? Hah? Saya tidak kuat melihatnya. Nggak kuat ya? Oh, kayak gini, Mbak. Terus minyak ini, Mbak. Yang minyak ini gimana, Mbak? Sama? Saya tidak kuat. Kuat, Mbak. Hanya pengen tahu aja, Mbak. Kalau yang ini gimana, Mbak? Padahal itu garam nih. Hah? Jangan. Sama? Ya, Oh, gitu, Mbak.
Ya kita pengen kenalan aja bang, ngobrol-ngobrol, ya, nyantai. Gitu. Sampean kan penjaga, penguasa situ. Jadi nggak kita ini, Mbak, nggak kita, ya, nggak kita masih ngapa-ngapain. Jadi cuma hanya ngobrol biasa, gitu, Mbak. Ya kalau udah tahu begini kan kita jadi tahu gitu, Pak. Ya. Tapi sampean nggak ganggu manusia kan, Pak? Hah? Bener. Yang di Gunung Agung. Tapi nggak ganggu manusia kan, Pak? Tidak ya, karena lagi jaga ya, Pak ya. Iya. Jaga, ada yang dijaga ya, ada yang ditugaskan ya, Pak. Oh iya. Ini tahu nggak sini bagaimana, Pak? Di sini kelihatan nggak? Hah? Di belakang saya itu banyak sekali, Pak. Dicek, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Masa kamu itu di sini banyak nggak? Di dalam? Banyak. Ajak, Pak, ke sana, Pak. Saya nggak mau, Pak. Jadi anak buah Mbah itu. Yang di mana? Di sini. Bawa ke sana. Dari golonganmu. Buat apa? Jadi anak buahnya. Jadi udah banyak saya. Oh, udah banyak. Ya, siapa tahu menambah pasukannya, Pak. Tidak. Tidak. Emang dari golongan apa itu yang di sini banyak? Putih-putih. Putih-putih? Iya. Oh, nggak mau. Tidak. Tidak mau, ya, Pak? Nanti akan bergojolak semua. Oh, gitu. Kerajaan. Jadi sampai menjaga Gunung Agung itu supaya nggak meletus nih, Pak? Bagaimana, Pak? Bukan. Saya menjaga harta saya. Oh, harta saja. Iya. Bukan urusan saya. Saya kasih powernya, Mbak, biar kuat ya. Karena menjaga harta beliau ya. Sang Yang Nucana, dengan izin Sang Yang Nucana, energinya bertambah. Semakin kuat. Semakin kuat. Energinya semakin kuat. Yang terkuat dari yang terkuat. Semakin kuat untuk melawan yang akan mengganggu tugasnya menjaga. Gimana, Pak? Udah masuk? Iya. Energinya saya tambah tuh biar tambah kuat, Pak. Semakin besar, ya. Semakin besar. Itu apa yang diinginkan besar dan berambah sesuai dengan lawannya, ya. Jaga amanah ya. Kalau sudah waktunya ya, serahkan ke beliau ya. Apa ada utusan nanti kalau udah waktunya? Iya. Untuk mengambil ya, Pak. Oh, iya. Apa sampean yang akan nyerahin sendiri? Nanti saya yang ngasih tahu. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Ya udah. Terima kasih sebelumnya informasinya ya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, selamat bertugas, Pak. Mohon maaf kalau saya mengganggu tugas sampean ya. Ya, silakan keluar, jangan bawa rusuk banyak orang ini ya. Militer ini ya. Silakan, Pak. Dengan izin Sang Yang Nucana. Saya bantu keluar. Allah. Keluar, balik. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Proses kita mediumisasi mengungkap dari sisi goib ya. Fenomena ada ular sepasang di tanah lot ya. Karena dia berjinak gitu ya, misalnya sampai ada kuncennya ya yang menjaga gitu, dan tidak mengganggu manusia. Ternyata itu dari golongan jin, dan itu dulunya 500 tahun yang lalu katanya menurut Raja Jin Siluman tadi, siluman dari bangsa goib, bangsa jin tadi, bahwa di situ dulu kerajaan dia di tanah laut. Jadi saat itu masih hutan, belum kena abrasi ya, abrasi laut. Ya, di situ adalah salah satu kerajaan dia itu bermukim ya. Nah sekarang yang rajanya itu di Gunung Agung, tempatnya dia menjaga, ada tugas ya. Nah kalau situ bagian dari pecat anak buahnya, cuman kalau triluan itu bisa menyatu, akhirnya bisa mewujud jadi johir seperti itu, wujud jadi binatang yang terlihat oleh manusia ya. Itu terkumpul energinya jadi satu. Itu menurut keterangan dari
raja siluman ular tadi ya. Ya, ini sebagai wawasan saja dan semoga bermanfaat dan menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa fenomena alam itu memang sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk meningkatkan konten-konten kami, tingkatkan kualitasnya. Jangan lupa untuk like, share dan komennya. Kami tunggu dan masukan-masukannya silahkan komen di ruang komen kami yang sifatnya membangun ya. Ya. Bila ada salah kata dari kami, memang mutlak dari kami, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.